Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian dari Gereja HKBP Bandung Reformanda, Resort Bandung Tengah. Hari ini Rabu tanggal 4 Februari tahun 2026. Marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang kami sembah dan kami kenal di dalam Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkau Allah Roh Kudus. Kembali kami anak-anak-Mu datang kepadamu melalui doa dengan mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Tolonglah kami saat ini ya Bapa, dan tuntunlah serta kuatkanlah kami oleh Roh Kudus dalam mendengar dan merenungkan firman-Mu, agar kami mengerti dan mengimaninya, serta kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan dan perintahkan, karena itu adalah kehendak-Mu, agar kami hidup di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Tuhan senantiasa menyertai kita, dengan nas firman Tuhan terambil dari kitab Ezra pasal pertama ayat 3. Saya akan bacakan pertama dalam bahasa Batak. Ezra bindu sada ayat 3 didok disi. Manang ise sian hamu sian sandok bangsonai sai didongani debata maibana asa nakok tu Jerusalem na di tano Juda asa di pajongjong joro ni Jehovah debata ni Israel ibana do debata namian di Yerusalem. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kitab Ezra ini ditulis setelah bangsa Israel kembali dari negeri penjajah, yaitu bangsa Babel. Sebelum dijajah oleh bangsa Babel, bangsa Israel melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, sehingga Allah menghukum mereka dengan dijajah oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Dalam hal ini bangsa Babel. Bangsa Israel ditawan dan dibawa ke negeri bangsa Babel, sehingga Yerusalem menjadi kosong dan tandus tanahnya hingga genap 70 tahun lamanya. Lalu Allah yang setia akan janji-janjinya menyatakan kasih-Nya untuk memulihkan mereka bangsa Israel melalui Kores Raja Persia, di mana Allah menggerakkan hati Raja Kores sehingga memulangkan bangsa Israel ke tempat asal mereka, yaitu Yerusalem, juga untuk mendirikan kembali rumah Tuhan yang telah hancur diserang bangsa Babel di Yerusalem. Lebih dari itu, Raja Kores juga memerintahkan agar semua benda atau barang-barang yang diangkut dari rumah Tuhan waktu itu agar dikembalikan kepada bangsa Israel untuk kepentingan pendirian rumah Tuhan yang baru. Pembangunan atau pendirian rumah Tuhan yang baru itu pun berjalan, tetapi
Dalam perjalanannya mendapat tantangan dan hambatan dari orang-orang bangsa-bangsa di sekitarnya, bahkan sempat diberhentikan. Namun seperti pada nas renungan hari ini, yaitu Esra 1 pasal 3, Raja Kores berkata, "Siapa di antara kamu termasuk umatnya, kiranya Allahnya menyertainya. Biarlah ia pulang ke Yerusalem yang ada di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, Allah yang tinggal di Yerusalem." Perkataan Raja Kores ini adalah perintah dari Allah padanya agar bangsa Israel dipulangkan ke Yerusalem, di mana Allah bermaksud ingin memulihkan bangsa Israel dengan mereka mendirikan rumah Tuhan agar mereka bisa kembali beribadah kepada Allah di sana seperti nenek moyang mereka. Maka dengan penyertaan Allah, rumah Tuhan itu pun selesai dibangun sesuai dengan rencana Allah untuk memulihkan bangsa Israel agar bangsa itu hidup seturut dengan firman dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, demikian juga dengan kita saat ini. Makna penyertaan Tuhan juga berlaku bagi kita umatnya, orang-orang percaya yang telah ditebus dari hukuman dosa melalui perantaran putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari kematian. Di dalam kematian dan kebangkitan dari kematiannya itu, kita mendapat karunia keselamatan dan pemulihan kehidupan dari kematian kekal ke kehidupan yang kekal. Bagi setiap kita orang percaya yang telah mendapatkan karunia keselamatan, dituntut untuk hidup melakukan hal-hal yang baik dan sesuai dengan firman dan perintah Tuhan sebagai wujud pencerminan nilai-nilai keselamatan yang kita terima dari Tuhan di tengah-tengah masyarakat, sehingga dengan demikian orang lain tahu siapa Tuhan kita dan perbuatan-perbuatan kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Namun dalam perjalanan umat percaya, sama seperti bangsa Israel yang dalam menjalankan perintah Tuhan sering mendapat tantangan dan hambatan-hambatan yang datang dari pihak-pihak yang tidak suka, dari orang-orang yang tidak percaya, yang bersumber dari si jahat. Hal ini juga terjadi bagi setiap orang percaya sejak zaman dahulu. Bahkan kita tahu bahwa Tuhan Yesus sendiri pun mengalami penolakan dari bangsa Yahudi. Namun sesuai dengan nas firman Tuhan hari ini, yaitu karena kita ini adalah termasuk dalam umatnya, maka percayalah bahwa Allah menyertai kita. Dan Tuhan Yesus pun pernah berkata kepada murid-murid, tertulis dalam kitab Matius pasal 28 ayat 20, bahwa Dia akan menyertai sampai akhir zaman. Dan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Yesus berjanji memberikan roh kebenaran yang menyertai kita, Roh Kudus. Dan dalam Ibrani 13 ayat 5, di sana dikatakan, Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan umatnya. Penyertaan Tuhan inilah yang seharusnya membuat kita untuk terus menghidupi keselamatan yang kita terima dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada semua orang. Saling mengampuni, saling membangun, saling mendoakan, saling mengasihi, dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Allah bisa kita lakukan selama hidup kita sampai kita menerima penggenapan janji keselamatan darinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kepada orang-orang yang setia dalam perkara kecil, kepadanya akan diberikan perkara besar. Allah yang maha besar menyatakan penyertaannya bagi seluruh umatnya dengan melakukan banyak perkara besar bagi seluruh dunia dan di tengah-tengah umatnya yang sangat besar. Dia hadir menyertai semua gerejanya, hadir berserta di berbagai kelompok pelayanan kategorial, hadir menyertai di setiap keluarga, bahkan menyertai setiap pribadi. Terlebih bagi Bapak, Ibu yang saat ini mungkin merasa hidup sendiri. Apakah Anda seorang janda atau seorang duda yang telah ditinggalkan pasangan, di mana anak-anak dan cucu jauh tempat tinggalnya, atau Anda seorang anak yatim piatu, atau tidak memiliki teman atau keluarga? Ingatlah akan nas hari ini, bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari
Dan kita yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus adalah umat-Nya, umat Allah. Dia hadir menyertai kita, maka jangan takut, tetaplah bersukacita dan lakukanlah hal-hal yang baik dan benar dengan mengucap syukur kepada Allah yang maha baik, yang setia menyertai kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.